Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, saya Melia Safariska dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya yaitu Saudari Memianti dan Sherly Apriani. Di sini kami akan membahas tentang materi strategi pembelajaran berbasis masalah. Yuk simak videonya. Pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada siswa yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan di lingkungannya. Pembelajaran berbasis masalah ini dapat pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar siswa. Siswa menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk guru. Oleh karena itu, pengajaran berdasarkan masalah ini merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Konsep dan karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM). SPBM dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari SPBM. Pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. SPBM tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal dari pembelajaran. Akan tetapi melalui SPBM siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. SPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah, maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, belajar dimulai dengan satu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah. Yang keempat,
memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Sehingga siswa diajari keterampilan dan membentuk skill peserta didik. Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran berbasis masalah. 1. Menyadari masalah. Implementasi SPBM harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kedasaran adanya kesenjangan atau gapa yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosial. Kedua, merumuskan masalah. Bahan pelajaran dalam bentuk topik yang dapat dicari dari kesenjangan selanjutnya difokuskan pada masalah apa yang pantas untuk dikaji. Rumusan masalah sangat penting sebab selanjutnya akan berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data apa yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya. Ketiga, merumuskan hipotesis. Sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis merupakan langkah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Keempat, mengumpulkan data. Sebagai proses empiris, keberadaan data dalam proses berpikir ilmiah merupakan hal yang sangat penting, sebab menentukan cara penyelesaian masalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan harus sesuai dengan data yang ada. Kelima, menguji hipotesis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, akhirnya siswa menentukan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak. Keenam, menentukan pilihan penyelesaian. Menentukan pilihan penyelesaian merupakan akhir dari proses SPBM. Kemampuan yang diharapkan dari tahapan ini adalah kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan, dapat dilakukan, serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya, termasuk memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Kelebihan-kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Pertama, terjadi interaksi yang dinamis di antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Kedua, siswa memiliki keterampilan mengatasi masalah. Ketiga, siswa memiliki kemampuan mempelajari peran orang dewasa. Keempat, siswa dapat menjadi pembelajar yang mandiri dan independen. Kelima, siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Resnick, ciri-ciri berpikir tingkat tinggi adalah: pertama, bersifat non-algoritmatik. Kedua, bersifat kompleks. Ketiga, banyak solusi. Keempat, melibatkan banyak kriteria. Kelima, melibatkan pengajuan diri proses-proses berpikir. Keenam, mampu mengidentifikasi pola pengetahuan. Dan terakhir, membutuhkan banyak usaha. Kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajarinya? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang ketiga, memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah. Yang keempat, memungkinkan siswa kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang kelima, membutuhkan cukup lama untuk persiapan pembelajaran.
Selanjutnya, mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pembelajaran yang mengarahkan siswa pada kemampuan pemecahan masalah, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah dan respon siswa dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah. Untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis masalah, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan dapat dipecah. Permasalahan tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari kemasyarakatan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.